Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur kembali dalam keadaan sehat dan kuat. Terlebih lagi ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong Bapak buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami renungkan kami dapat mengaplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Injil Lukas pasal 1 ayat 67 sampai dengan ayat yang ke-70. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama yaitu nyanyian pujian Zakaria. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini adalah mengenai nyanyian pujian Zakaria setelah Yohanes anaknya lahir. Sebelumnya Zakaria bisu karena tidak percaya kepada firman Allah melalui malaikat Gabriel. Beberapa hari setelah anaknya lahir, barulah dia bisa kembali berkata-kata. Zakaria segera memuji Tuhan dengan kalimat-kalimat yang indah melalui dorongan Roh Kudus. Di dalam ayat 68 dan 69, Zakaria memuji Tuhan karena dia rela melawat umatnya. Anaknya lahir, tetapi Zakaria lebih mengutamakan Tuhan. Dia memiliki iman yang begitu selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga hatinya milik Tuhan, bukan milik anaknya. Ucapan syukurnya tidak berfokus kepada anaknya sendiri, tetapi kepada anak Allah. Maka pujiannya adalah karena Allah rela melawat umatnya dengan mengirimkan Yesus Kristus, anak Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepercayaan kita sepenuhnya kepada Allah adalah sumber dari pengakuan kita tentang anak Allah. Keyakinan inti yang kita miliki sebagai kepercayaan kita kepada Allah akan mendorong pengenalan kita terhadap Allah. Seperti Zakaria yang dengan setia menanti-nantikan lawatan dan kehadiran Sang Juru Selamat. Dan pengharapan serta penantiannya itu adalah penantian yang tidak sia-sia. Bagi orang yang mau berharap, bagi orang yang mau menanti, Tuhan bekerja dan tidak akan mengecewakan apa yang kita imani. Renungan ini adalah bagian dari nyanyian Zakaria yang terkenal itu. Setelah mengalami kebisuan karena ketidakpercayaannya, Zakaria kini dipenuhi Roh Kudus dan memuji Allah. Ia menyaksikan penggenapan janji Tuhan melalui kelahiran Yohanes Pembaptis yang akan mempersiapkan jalan bagi Mesias. Dalam pujian ini, Zakaria mengakui karya Allah yang melawat umatnya dengan membawa kelepasan. Pernyataan Zakaria menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan yang aktif dan peduli kepada umatnya. Kunjungan Allah bukanlah kunjungan biasa. Dia datang untuk membawa keselamatan yang mengubah hidup dan membebaskan umatnya dari dosa. Ini adalah
tanda kasih dan kesetiaan Allah terhadap janji-janjinya. Dalam hidup kita, seringkali kita juga menantikan lawatan Tuhan di tengah pergumulan. Renungan ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah lalai menggenapi janjinya. Keselamatan yang diberikannya melalui Yesus Kristus adalah bukti terbesar dari kasih dan kehadirannya. Umat Tuhan terpanggil untuk memuji Tuhan atas karyanya. Seperti Zakaria, kita diajak untuk mengungkapkan syukur atas lawatan Allah yang membawa kelepasan dalam hidup kita. Umat Tuhan juga dituntut untuk percaya pada janji Tuhan. Ketika menghadapi masa penantian, ingatlah bahwa Allah setia dan akan melawat kita pada waktunya. Dan umat Tuhan juga terpanggil menjadi saksi atas keselamatan. Kita dipanggil untuk menyatakan kabar baik kepada orang lain bahwa Allah telah melawat umatnya melalui Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kesempatan yang sangat luar biasa. Kami bisa diberi waktu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah firman yang sudah kami renungkan ini bukan begitu berlalu saja, melainkan tertanam dalam hati dan pikiran kami. Dan biar firman itu kami aplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami kembali mau menjalani setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Tolong Tuhan pimpin dan bimbing kami, sehingga apapun yang kami lakukan dalam setiap hari hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang terus pimpin dan bimbing kami. Di dalam nama-Mu Bapak, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.